Xiao Huo terburu-buru ke toilet dan akhirnya menabrak seorang gadis. "Maaf ya, cantik." Dia segera membungkuk, mengambil buku, dan menyerahkannya kepada orang itu. Ketika dia melihat ke atas, ternyata itu adalah si cantik sekolah. Pakaian baru, ya. Ini bukan salah satu dari 3 cantik sekolah yang terkenal. Bukankah ini Dewi S. Sumen? Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sedang menatap ponselnya untuk saham. Xiao Huo dengan baik hati mengingatkan bahwa saham ini akan segera jatuh. Si cantik sekolah itu memutar matanya dan mengatakan bahwa pengalaman trading sahamnya lebih banyak dibandingkan dengan yang dimilikinya. Dia bahkan menyuruhnya belajar selama 10 atau 8 tahun sebelum mengajarinya. Xiao Huo hanya bisa terdiam dan berpikir bahwa niat baiknya dianggap remeh. Saat itu, si cantik sekolah menerima telepon dari ayahnya. Saham itu langsung anjlok karena berita buruk. Wajah si cantik sekolah langsung berubah dan segera menutup telepon. Dia lalu bertanya kepada Xiao Huo bagaimana dia tahu tentang itu. Xiao Huo berpura-pura bijak dan berkata bahwa dia menghitung dengan jari. Si cantik sekolah tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala, berpikir bahwa dia hanya seorang bodoh. Xiao Huo teringat bahwa dia tidak punya uang. Dia kemudian mengusulkan agar gadis cantik di sekolah membeli perusahaan teknologi besar yang dia sukai. Dia bahkan menepuk dadanya dan berjanji bahwa sebelum penutupan pasti akan naik. Si cantik sekolah meragukan bahwa Dabang Teknologi adalah saham sampah. Namun, Xiao Huo mengatakan jika rugi, dia akan menyerahkan dirinya. Sang ratu sekolah menolak tawaran itu karena merasa dia berminyak. Namun pada akhirnya dia memutuskan untuk membeli sedikit dan mencobanya. 500.000. Kamu menyebut ini apa? 500.000. Apakah itu banyak? Xiao Huo terkejut mengetahui bahwa sang ratu sekolah ternyata seorang kaya. Tak disangka-sangka, saham yang baru dibeli langsung melonjak. Sang ratu sekolah melompat kaget dan berseru. Bahkan Xiao Huo terkejut, tidak menyangka sistemnya seefektif ini. "Saya tidak disebut sistem. Panggil aku ayah." Ternyata, baru-baru ini, Xiao Huo melihat Dewi melompat ke sungai untuk mengakhiri hidupnya. Tanpa banyak bicara, dia berlari untuk menyelamatkan orang itu. Namun yang diangkat ternyata adalah sebuah boneka. Penjahat di sampingnya tertawa sinis dan berkata bahwa Xiao Huo benar-benar seperti Husky. Xiao Huo sangat marah hingga giginya bergetar. Ternyata mereka minum bersama untuk menepongku. Saudara. Bahkan mereka berharap bisa mendapatkan daging angsa. Dewi tersenyum dan menjelaskan bahwa ini hanya permainan. Tidak disangka dia bereaksi begitu besar. Dia bahkan dengan dingin mengatakan agar tidak mengganggunya lagi. Dia paling benci orang yang seperti anjing. Xiao Huo marah besar dan mencaci mereka sebagai penjahat. Penjahat itu segera membakar baju Xiao Huo. Xiao Huo marah besar dan ingin menyerang. Namun dia ditendang oleh penjahat itu hingga terbang. Pemuda jahat memperingatkannya bahwa jika dia terus mengganggu Dewi, dia akan langsung dibutuh. Setelah mengatakannya, dia dengan angkuh ingin membawa Dewi ke hotel bintang 6 untuk makan popcorn. Xiao Huo hanya bisa menggunakan sepatu untuk menutupi pakaiannya yang berantakan. "Jangan lakukan ini lagi. Permainan. Aku ingin menjadi tawanan kecil di lautan." Pada saat itu, sekelompok